Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan bahwa Injil yang ia beritakan adalah merupakan karya penyelamatan dan panggilan Allah yang didasarkan pada maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah ditentukan sebelum permulaan zaman, yaitu sebelum penciptaan. Oleh sebab itu, salah satu fakta bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan atau suatu usaha yang kita kerjakan. Kita tidak ditebus karena apapun yang telah kita lakukan, melainkan di dalam kekekalanlah Allah telah menetapkan kita untuk menyelamatkan kita melalui oleh kasih karunia-Nya. Tuhan tahu sebelum waktu dimulai siapa yang akan percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan menentukan mereka untuk menjadi seperti anak-Nya. Sebab Alkitab dengan tegas mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita adalah untuk menjalani kehidupan yang kudus. Dan Allah mengerjakan hal ini bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena ini adalah rencananya dari sebelum permulaan waktu. Allah melakukannya untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan untuk Injil inilah Paulus menjadi pemberita, rasul dan guru. Dan karena Injil ini juga yang menjadi landasan atau alasan mengapa Paulus mau menderita dan terus bertahan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, Paulus tahu bahwa Allah yang dia percayai adalah sumber keselamatannya dan panggilannya. Dan Allah berkuasa memelihara segala yang Allah percayakan kepadanya.
Oleh sebab itu, Paulus tidak pernah goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita sekarang. Kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Kita yang diselamatkan ini juga Tuhan panggil untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya bagi orang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan dan juga untuk panggilan kami untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu bagi orang-orang yang belum mendengarkan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.